Pancasila dan etika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia. Kita harus mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta suatu keadaan yang harmonis. Pancasila memegang peranan penting dalam upaya terciptanya suatu sistem etika yang baik di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika menjadi dasar penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia adalah menjadi pedoman normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini sanggup dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka kesenjangan dan kejahatan moral yang terjadi di sekitar kita dapat diminimalisir. Sayangnya, masih banyak tindakan kejahatan di sekitar kita yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Contoh nyatanya adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM seperti kasus NW, mahasiswa UB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada mahasiswa Universitas Brawijaya yang berasal dari Kabupaten Mojokerto. Kronologinya, pada awalnya, seorang pelaku yang berinisial RB dan seorang korban yang berinisial NW pergi bersama pada suatu malam. Kemudian, tanpa sepengetahuan NW, RB memberikan NW obat hingga ia tertidur, lalu RB memperkosa NW. 4 bulan setelah kejadian tersebut, NW mengetahui bahwa dirinya tengah hamil. Lalu, ia memberikan kabar mengenai kehamilannya kepada RB. RB yang mendengar kabar tersebut langsung menolak untuk bertanggung jawab dan menyarankan kepada NW untuk menggugurkan kandungannya. Namun, NW menolak dan langsung memberi kabar mengenai kehamilannya kepada keluarga RB. Beberapa hari setelah keluarga RB mengetahui kabar kehamilan NW, keluarga RB mengajak NW untuk makan malam dan membahas masalah tersebut. NW menemui keluarga RB tanpa sepengetahuan keluarganya. Sebelum pertemuan makan malam tersebut, NW diiming-iming oleh keluarga RB bahwa mereka akan segera menikahkan NW dengan RB. Akan tetapi, pada pertemuan makan malam tersebut, NW malah mendapatkan jawaban yang tidak mengenakan. Keluarga RB dengan mentah-mentah menolak untuk menikahkan RB dengan NW dikarenakan RB yang masih baru memulai karirnya sebagai polisi dan kakak RB yang belum menikah. Kemudian, keesokan harinya, RB menemui NW dan memaksa NW untuk meminum 4 pil pemberiannya. Keesokan harinya, NW merasakan sakit perut dan mengeluarkan lendir berdarah hingga ia dilarikan ke rumah sakit. Tubuhnya sempat drop dan kritis selama 2 hari. Sepulang dari rumah sakit, NW semakin depresi sehingga ia membeli obat sianida di salah satu marketplace. NW bercerita kepada keluarganya mengenai apa yang terjadi pada dirinya. Mengetahui hal tersebut, paman NW menyalahkan NW. NW semakin depresi dan pergi ke makam ayahnya untuk bunuh diri dengan meminum sianida yang telah ia beli. Itulah kronologi
mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada mahasiswa Universitas Brawijaya. Dari kronologi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada mahasiswa Universitas Brawijaya, terdapat pelanggaran etika yang terjadi. Pertama, tindakan RB yang memperkosa NW telah melanggar rumusan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berencana. Kedua, kasus tersebut melanggar nilai Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, tindakan RB melanggar hak asasi manusia dikarenakan RB telah memperkosa NW dan menyuruh NW untuk menggugurkan kandungannya. Keempat, sanksi pidana bagi pelaku aborsi diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan. Berikut adalah pelanggaran etika yang terjadi dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada mahasiswa Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam, dengan Mas siapa? Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Yusril Rizky Toaji dari Institut Teknologi 10 November, Departemen Manajemen Bisnis. Di sini saya mau mewawancari Anda mengenai kasus pelecehan seksual. Pertanyaan yang pertama, yakni apakah Anda mengetahui kasus yang belakangan terjadi pada salah satu mahasiswi UB dan seorang polisi? Bisa dijawab? Iya, ya tahu. Kedua, bagaimana tanggapan Anda terkait kasus tersebut? Menurut saya sih kasus tersebut itu merupakan kasus yang sangat rawan terjadi terutama di kalangan remaja. Atas dasar kemanusiaan ya pastinya ada rasa kesal, terutama pada pihak yang tidak mau mensupport korban pada saat kondisi-kondisi sulitnya. Kita sebagai manusia yang notabene sebagai makhluk sosial tentunya akan sangat membutuhkan dukungan dari orang di sekitar kita dalam menghadapi suatu masalah. Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana upaya Anda sebagai mahasiswa untuk mencegah kasus tersebut agar tidak terulang kembali? Bisa dijawab? Oke, sip. Kalau upaya sih menurut saya, upaya kita sebagai mahasiswa untuk mencegah kasus tersebut agar tidak terulang lagi yaitu dengan tentu saja melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pelecehan seksual itu sendiri. Selain itu, sebagai mahasiswa, kita juga perlu membentengi diri kita sendiri dengan cara seperti bergaul dengan orang-orang yang memberi dampak positif kepada kita dan dan menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang memberi dampak negatif kepada kita. Sekian, terima kasih atas jawabannya. Menurut saya jawaban dari Anda sudah cukup dan saya akhiri sampai sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila merepotkan saudara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Arina Maharani dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai salah satu isu yang marak diperbincangkan akhir-akhir ini, mengenai hak asasi manusia dari salah satu korban pelecehan seksual di kampus
Untuk narasumber bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Arina, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maya Azhara Uswianti. Saya dari Universitas Surabaya, Fakultas Farmasi. Iya. Apakah Mbak Maya berkenan untuk saya ajukan beberapa pertanyaan nantinya? Ya, berkenan. Untuk pertanyaan pertama, apakah saudara mengetahui kasus yang belakangan terjadi pada salah satu mahasiswi di UB dan seorang polisi? Ya, saya mengetahui. Kemudian bagaimana tanggapan saudara mengenai kasus tersebut? Menurut saya kasus ini harus diusut tuntas sebab saya menilai kasus seperti kasus ini kerap terjadi di Indonesia yang ujung-ujungnya perempuanlah yang menjadi korbannya. Dan perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka harusnya dipertanggungjawabkan bersama, bukan malah menyalahkan sepihaknya. Untuk bisa menenangkan dan mencari keadilan korban, butuh pelukan bukan dorongan, bahkan ancaman yang berakibat sakit mental dan berujung kematian. Ya, sudah. Sudah. Untuk pertanyaan selanjutnya, lalu upaya apa sih yang sebagai kita mahasiswa ini dapat mencegah kasus tersebut tidak terulang lagi ke depannya? Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus, langkah pertama yang dibutuhkan ialah kejujuran dan kebesaran hati dari pihak insan kampus untuk mengakui bahwa ada yang salah dan berpotensi disalahgunakan. Dan yang kedua, membuka jalur pengaduan dan memberi kesempatan kepada para mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk mengadukan indikasi-indikasi tindakan dosen atau pergaulan yang keliru. Itulah salah satu cara untuk mencegah sejak dini kemungkinan terjadinya tindak pelecehan seksual di kampus. Dan yang terakhir, memberi edukasi terhadap semua orang agar lebih waspada terhadap lingkungan sekitar. Baik, terima kasih atas jawaban dan pemberian pemaparan dari Saudara Maya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya pertanyakan dan jawaban dari Saudara Maya dapat bermanfaat untuk kegiatan selanjutnya. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya. Silakan perkenalkan diri Anda. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan Huwaidi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Anda mengenai kekerasan seksual. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui kasus yang belakangan ini terjadi pada salah satu mahasiswi Universitas Brawijaya dan seorang polisi? Ya, kebetulan saya mendengar kasus tersebut. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Anda terkait kasus tersebut? Menurut saya itu menjadi hal negatif ya bagi suatu institusi negara atau abdi negara, yang mana seharusnya mereka bisa menjadi contoh atau seharusnya memang harus menjadi contoh bagi masyarakat. Namun di sini mereka malah memberikan contoh yang buruk bagi para masyarakat tentunya di situ. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa untuk mencegah kasus tersebut terulang lagi? Maka upaya mahasiswa terhadap kasus tersebut, kita harus bisa
menjaga pergaulan kita, terutama para mahasiswi atau para pelajar wanita harus bisa lebih mawas diri terhadap pergaulan yang buruk. Karena dari pergaulan yang buruk itu menimbulkan hal yang negatif berkelanjutan terhadap hidupnya dan juga masa depannya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa banyak orang atau masyarakat yang telah mengetahui kasus tersebut. Kasus kekerasan seksual kerap terjadi di Indonesia di mana perempuanlah yang selalu menjadi korbannya. Dan perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka harus dipertanggungjawabkan bersama, bukan hanya menyalahkan sepihaknya. Korban membutuhkan pelukan dan dorongan, bukan ancaman yang dapat menekan kesehatan mental yang dapat berakibat fatal sehingga terjadi kematian. Demikian hasil laporan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.